Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan berbagi bagaimana cara menanam semangka di depan rumah yang digantung seperti ini, teman-teman. Untuk nanti kita akan bahas pemupukan, perawatan, penyemprotan, sekaligus bagaimana cara memilih pohon semangka yang akan kita pelihara ya. Nah, kita akan bahas masalah media tanam ya. Untuk media tanam kami menggunakan perbandingan 3-2-1, yaitu sekamnya 3, terus tanahnya 2, dan untuk pupuk kandangnya 1. Untuk menanam semangka ini teman-teman yang melihat video ini sebaiknya carilah bibit yang berkualitas. Teman-teman bisa beli online atau di toko pertanian. Itu untuk pertama, sediakan bibit yang berkualitas, dan tadi sudah kita bahas untuk media tanam. Untuk media tanam ini sebaiknya kita cari yang poros. Tadi saya katakan untuk perbandingan yaitu sekamnya 3, pupuk kandangnya 1, dan tanahnya 2. Terus setelah bibit kita semai dan sudah berumur sekitar 15 hari, baru nanti kita tanam di polybag. Untuk pemupukan masa vegetatif yaitu HST setelah tanam sampai umur 30 hari, kita menggunakan nih teman-teman, menggunakan Ultradap ya. Ultradap ini kandungannya nitrogennya 12 dan fosfatnya 60 ya. Ini sangat baik sekali membantu perakaran semangka dan batang pohon semangka. Jadi ketika masa awal ini akar dan batang sudah kuat ya. Terus untuk penyemprotan sendiri kami lakukan 3 hari sekali, yaitu menggunakan insektisida, fungisida, dan ditambah dengan menggunakan kalsium, teman-teman. Ini contoh insektisida yang kami gunakan, itu ada insektisida merek Joker, ada bahan aktif abamectin, ini untuk insektisidanya. Terus kita ada contoh yaitu untuk fungisidanya ya, kita menggunakan ada Nordok, ada Cabriotop ya. Nordok ini bahan aktifnya tembaga, teman-teman. Terus untuk Cabriotop ini bahan aktifnya yaitu pirakostrobin dan metiram. Ditambah lagi untuk kontaknya yaitu Venom, ini bahan aktifnya klorotalonil ya. Nah, ini contoh kita ada kalsium. Nah, itu untuk perawatan dari serangga ataupun hama jamur ya. Teman-teman bisa lakukan seminggu 2 kali ya. Untuk penyemprotan ini teman-teman lakukan pengoplosan menggunakan insektisida, fungisida, dan ditambah dengan kalsium 3 hari sekali. Terus teman-teman, tadi saya katakan untuk awal masa vegetatif kita menggunakan Ultradap sampai umur 30 hari. Nanti teman-teman setelah semangka ini umur 30 hari sampai panen, untuk pupuk Ultradap ini kita ganti menggunakan MKP ya. MKP ini monokalium fosfat, yaitu membantu biar bunga ataupun bakal buah yang akan kita pelihara ini tidak rontok ya. Ini umur 30 hari ataupun 40 hari sampai panen. Nah, untuk pemanisan sendiri teman-teman bisa menambahkan kalium netrat ataupun pupuk KNO ya. KNO 3 putih, yaitu kandungannya adalah kalium sama nitrogen. Ini untuk membantu kemanisan dari pohon semangka. Sekali lagi saya ulangi, untuk perawatan pemupukan kita untuk perawatan menggunakan Ultradap sampai umur 30 hari sekali, 30 hari kita pemupukan lakukan setiap 5 hari sekali ataupun bisa lakukan 3 hari sekali ya teman-teman, sampai umur 30 hari. Terus untuk penyemprotan insektisida, fungisida, dan kalsium
kita lakukan 3 hari sekali ya. Kalsium ini untuk membantu biar nanti kulit semangka ketika dia besar tidak pecah. Terus untuk pemeliharaan calon buah semangka yang akan kita pelihara ini berbeda sekali dengan teman-teman ketika menanam melon ya. Karena kalau melon setiap ketiak daun ini akan keluar tunas baru, dan tunas baru ini akan menjadi bakal buah. Untuk buah melon yang dipelihara ini di daun 9, 10, dan 11 itu akan nampak sekitar umur 30 hari sampai 35 hari. Nanti setelah sebesar telur, teman-teman bisa pilih mana buah melon yang akan dipelihara. Tapi kalau untuk di buah semangka ini berbeda, yaitu calon bakal buah ini akan kelihatan di tangkai daun 7 naik ke atas, bisa di daun 14 ataupun 15. Nah, tadi di 7 sampai daun 13 ini tidak akan muncul calon buah semangka, yaitu akan keluar bunga jantan ya. Terus nanti di daun 14 ataupun 15 akan muncul calon buah semangka, dan di daun 16 sampai ke atas mungkin sekitar 20 atau 21 akan muncul calon bakal buah lagi teman-teman. Nah, dari calon bakal buah di daun 7 atau 8, terus 14 ataupun 15 sampai di daun 21 ya. Ini carilah calon bakal buah semangka yang bagus, nanti teman-teman bisa dipelihara. Ketika tidak muncul di daun 7 ataupun di daun 14, 15, intinya ketika di daun berapa? 21 ini harus ada teman-teman. Karena kalau di atas daun 21 ini nanti akan kelamaan kita panen untuk buah semangka ya. Nanti untuk topping nanti teman-teman bisa dilakukan ketika sudah benar-benar kita menemukan calon bakal buah ya. Tapi untuk topping di buah melon itu di daun 32 maksimal ya. Teman-teman bisa di daun 30 ataupun 20 ataupun di 28 ya. Karena ketika tidak kita topping, pertumbuhan ini tidak akan fokus kepada pembesaran buah semangka ya. Pohon semangka yang ada di depan rumah ini mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lagi akan kita panen. Mungkin nanti kalau ada waktu akan kita videokan ya teman-teman, dari awal kita itu menyemai tanaman semangka sampai perawatan, terus sampai kita itu penyerbukan, pemupukan, sampai nanti kita panen. Nanti teman-teman yang kurang tahu bagaimana cara menanam semangka yang baik dan benar, yang tidak paham nanti bisa komen di kolom komentar ya. Sekali lagi biar teman-teman paham bagaimana cara menanam pohon semangka, yaitu pertama ketika teman-teman mau menanam pohon semangka itu sediakan fungisida 3 bahan aktif yang berbeda, terus sediakan insektisida 3 bahan aktif yang berbeda, baik itu sistemik ataupun kontak ya. Terus untuk pemupukan, tadi saya utarakan di awal, kita untuk masa vegetatif menggunakan Ultradap sampai umur 30 hari kita lakukan 3 hari ataupun 5 hari sekali. Yang di belakang ini kita lakukan 3 hari sekali. Terus setelah umur 30 hari sampai panen, ini kita ganti menggunakan MKP sama KNO putih ataupun kalium. Kalium sendiri ini berguna untuk nanti membantu kemanisan dari buah semangka tersebut ya. Kita akan perlihatkan, sekali lagi akan kita perlihatkan obat-obat yang kita pakai ya. Untuk insektisidanya kita menggunakan ini merek Densus, bahan aktif Abamectin, dan ada Joker. Joker ya, ini insektisidanya ya. Dan ada yang lain yang tidak kita sertakan ya. Teman-teman bisa cari bahan aktif berbeda untuk insektisidanya ya. Terus untuk fungisidanya kita pakai Cabriotop, Nordok sama
Venom ya. Untuk Venom ini bahan aktifnya chlorothalonil. Terus untuk Noldok ini bahan aktifnya tembaga. Cabriotop ini bahan aktifnya piraklorostrobin dan metiram ya. Ini sediakan sebelum menanam 3 bahan aktif yang berbeda. Terus jangan lupa ya teman-teman, ini tambahkan kalsium ya. Ini contoh ultradap yang kita gunakan pemupukan di masa vegetatif. Setelah 30 hari, umur 30 hari, teman-teman bisa ganti pupuk tersebut menggunakan MKP sama KNO putih, yaitu kandungannya ini kalium. Oke ya teman-teman, ini sekilas bagaimana cara kita menanam semangka di depan rumah ya. Semoga video yang saya bagikan dari awal sampai akhir bagaimana cara kita menyiapkan media tanam, terus pemupukan, penyemprotan, terus kita perlihatkan insektisida yang kita gunakan, terus kita juga perlihatkan pupuk yang kita gunakan, bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.